Gadis miskin ini temukan pria gila yang lusuh dan seperti gembel. Ia dihina oleh tetangganya hingga 1 minggu kemudian pria itu kembali, membawa mobil Pajero ternyata. Oh iya, sebelum lanjut jangan lupa klik tombol like sebagai tanda kita telah bersyukur hari ini. Selamat menyaksikan. Rara duduk di atas batu besar di samping sungai kecil yang membelah desa. Tubuhnya letih setelah seharian membantu panen kopi di kebun Pak Mardi. Langit mulai jingga. Cahaya senja memantul di permukaan air yang mengalir tenang. Di tangannya, sebuah keranjang bambu berisi beberapa sisa buah kopi yang tak sempat diproses. Itu bukan miliknya. Tapi Pak Mardi mengizinkannya membawa pulang sisa-sisa yang tercecer, sebagai bentuk belas kasihan. Gadis itu menghela napas panjang. Umurnya memang baru 24 tahun, tapi gurat lelah di wajahnya seolah milik perempuan berusia 40. Kulitnya kecoklatan karena terbakar matahari, telapak tangannya kasar, dan rambut hitamnya selalu dikuncir seadanya. Namun, mata Rara tetap hidup, meski redup, masih menyimpan sisa-sisa harapan yang belum mati. Di rumah, ada Rama, adik satu-satunya. Sejak kecil Rara menjadi segalanya bagi bocah itu. Sejak usia 11 tahun, ia sudah berhenti sekolah demi mengasuh Rama yang masih bayi, mengurus sawah warisan yang makin sempit, dan bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Ibunya meninggal saat melahirkan Rama, dan ayahnya hanya bertahan 2 tahun sebelum tenggelam dalam kecelakaan tambang ilegal. Rara pulang dengan langkah pelan. Jalan setapak yang ia lalui berlumpur dan licin, membelah perkebunan dan masuk ke wilayah yang lebih sepi, mendekati hutan. Rumahnya berada di perbatasan desa, hampir tidak dianggap bagian dari pemukiman. Sebuah gubuk dari papan bekas, beratap seng yang bocor di 5 titik. Tapi itu rumah, tempat ia dan Rama berteduh, makan, dan berdoa. Saat melintasi semak tinggi, telinganya menangkap suara aneh. Bukan suara hewan, bukan suara angin, tapi lebih seperti gumaman manusia. Pelan dan serak, diselingi isak kecil. Rara spontan berhenti, tubuhnya menegang. Ia menoleh cepat, matanya menyapu area sekitar. Dari balik semak belukar, dedaunan bergoyang pelan. Rara mendekat perlahan, jantungnya berdetak keras. Ia bukan tipe penakut, tapi juga bukan nekat. Namun rasa penasaran yang muncul lebih kuat dari ketakutan itu sendiri. Saat ia mendorong sedikit semak itu, tubuhnya tertegun. Seorang pria tergeletak di tanah, tubuhnya gemetar, rambutnya kusut dan panjang menutupi hampir seluruh wajah. Pakaiannya robek dan dekil, dipenuhi tanah dan daun kering. Kakinya terluka, berdarah di bagian lutut. Tapi yang paling mengejutkan, ia menangis. Bukan teriak, bukan marah, tapi menangis pelan, memeluk lutut, dan menggumam seperti anak kecil yang ditinggal ibunya. Rara mundur 1 langkah. Batunya terpeleset. Hampir saja ia jatuh. Suara kecil keluar dari mulutnya. Astagfirullah. Pria itu langsung menoleh. Matanya liar, merah, dan kosong, tapi tidak menyerang. Ia hanya menatap Rara sekilas, lalu kembali merunduk dan memeluk tubuhnya sendiri, seperti mencoba melindungi dirinya dari sesuatu yang tak terlihat. Rara menahan napas. Tubuhnya ingin lari, tapi kakinya tak mau bergerak. Beberapa detik terlewat. Kemudian tanpa sadar, Rara berkata pelan, "Pak, kenapa di sini?" Tak ada jawaban. Ia melangkah setapak lebih dekat, meletakkan keranjangnya. Dari kantong kain di pinggang, ia mengeluarkan botol air minum. Perlahan ia buka tutupnya, lalu menyodorkannya. "Ini air minum, ya?" Pria itu menatap botol itu dengan ragu. Tangannya gemetar saat menyambutnya, lalu meminumnya cepat seperti orang kehausan di padang pasir. Air mengalir keluar dari sudut mulutnya, tapi ia terus menenggak sampai habis. Pelan-pelan, "Pak," ucap Rara lirih. Usai minum, pria itu menatap wajah Rara, lama. Sekilas, tatapan itu seperti ingin bicara, tapi tak tahu bagaimana caranya. Rara hanya bisa balas menatap, dalam hati penuh tanda tanya. Siapa dia? Dari mana datangnya? Apa benar dia orang gila?
Namun naluri dalam diri Rara berkata lain. Ada sesuatu yang tidak biasa dari lelaki ini. Wajahnya meski kotor dan lelah, menyimpan kesedihan yang dalam. Bukan kesedihan orang tersesat biasa, tapi seperti orang yang kehilangan segalanya, bahkan dirinya sendiri. Rara menoleh ke langit. Hari mulai gelap. Ia tahu tak mungkin meninggalkan pria itu di sini. Tapi membawa kemana? Desa pasti akan menolak. Bahkan bisa-bisa pria ini diusir atau dipukuli warga. Tanpa pikir panjang lagi, Rara meraih keranjang dan berkata, "Pak, ikut saya ya. Saya cuma tinggal di gubuk, tapi bisa bantu bersihkan luka. Bapak tidak usah takut." Pria itu menunduk, tak berkata apapun. Tapi saat Rara memutar tubuh, ia ikut berdiri, pelan-pelan, tertatih. Sepanjang perjalanan, mereka tak banyak bicara. Rara melirik sesekali, memastikan pria itu masih di belakang. Ketika mereka sampai di depan gubuk, Rama menyambut dari dalam. "Mbak, kok lama banget?" serunya. Lalu matanya membelalak melihat sosok tinggi kurus di belakang kakaknya. "Siapa itu, Mbak?" Rara tersenyum menenangkan. "Nggak apa-apa, Mas. Ini, ada orang yang perlu kita bantu." Rama bergidik, tapi Rara memegang tangannya erat. "Ingat yang diajarin Bu Guru dulu? Kalau kita nolong orang, Allah juga bakal nolong kita." Dan malam itu, di sebuah gubuk pinggiran hutan, seorang gadis miskin dan adiknya menerima seorang asing, yang dianggap gila, masuk ke dalam hidup mereka. Tanpa tahu bahwa orang itu akan mengubah nasib mereka selamanya. Malam pertama itu sunyi. Angin malam meniup masuk lewat celah papan dinding yang sudah rapuh, membuat api lampu minyak kecil di pojok kamar bergoyang lembut. Rara menggulung kain sarung bekas dan meletakkannya di lantai sebagai alas tidur untuk pria asing itu. Ia tidak tahu harus memanggilnya siapa, sebab tak ada satu kata pun keluar dari mulut lelaki itu. Hanya gumaman tak jelas. Terkadang helaan napas panjang seperti menahan beban berat yang tak terlihat. Rama menatap dari balik tirai sobek yang memisahkan ruang tidur dan dapur. "Mbak, dia kenapa sih? Kenapa kayak orang takut terus?" Rara menoleh dengan lembut. "Mbak juga nggak tahu, Mas. Tapi dia kayaknya nggak jahat. Cuma kehilangan arah." Anak itu tidak menjawab. Ia hanya memeluk gulingnya dan berusaha memejamkan mata meski rasa takut membuatnya sulit tertidur. Sementara Rara sendiri duduk di dekat pria itu, mengoleskan minyak kayu putih ke luka-luka kecil di kakinya. Ia menggunakan sisa kain dari baju lama ayahnya sebagai pembalut. Pria itu diam saja, tak menolak tapi juga tak menunjukkan rasa terima kasih. Matanya hanya menatap kosong ke arah atap. Kadang berkedip cepat seolah menahan air mata. Esoknya, hari dimulai lebih cepat. Rara sudah menanak nasi di tungku dapur, mencuci sisa-sisa pakaian di ember tua, dan mengeringkan beberapa batang singkong untuk dijual ke pasar. Saat ia kembali ke ruang utama, pria itu sudah duduk di pojok rumah, memeluk lutut dan memandang lantai. Rara memberinya sepiring nasi dengan garam dan sedikit sambal yang ia buat dari cabai sisa kemarin. "Maaf ya, cuma ini yang ada," ucapnya pelan. Pria itu tidak bicara, tapi mengambil piring itu dan mulai makan. Pelan, sopan, bahkan hati-hati. Rara memperhatikan gerakannya. Tidak seperti orang gila sepenuhnya. Ia makan dengan rapi, tidak berantakan, tidak mencakar atau menumpahkan. Hanya saja, wajahnya tetap kosong, seperti ada dinding tebal antara dirinya dan dunia di sekitarnya. Di hari kedua, Rara mulai menyisir rambut pria itu yang kusut dan lepek. Dengan sabar, ia dudukkan pria itu di bangku kecil di teras, lalu menggunting rambutnya pelan-pelan menggunakan gunting sekolah milik Rama yang sudah tumpul. Rama memperhatikan dari jauh, masih takut, tapi rasa penasaran mulai mengalahkan rasa khawatir. "Mbak, dia kayak robot ya? Nggak ngomong, nggak ngelawan, cuma diam." Rara tersenyum kecil. Mungkin dia lupa gimana caranya ngomong. Saat rambutnya mulai pendek dan wajahnya lebih terlihat, Rara menahan napas. Pria ini tidak tampak seperti orang biasa. Di balik kumis dan cambang tipis, ada rahang yang kuat, kulit yang meski kotor tampak terawat,
dan tangan yang penuh bekas luka namun tetap halus. Ia bukan buruh kasar, bukan petani desa. Dari situ Rara makin yakin, pria ini bukan sekadar orang hilang. Tapi ia tetap tak bertanya macam-macam. Yang penting sekarang adalah membuatnya merasa aman. Warga desa mulai memperhatikan. Pada hari ketiga, tetangga sebelah rumah, Bu Jum, datang membawa seikat pisang sambil menyelidik. "Ra, itu siapa? Kenapa bawa laki-laki aneh ke rumah?" Rara hanya menjawab dengan tenang. "Dia orang yang nyasar, Bu. Nggak tahu namanya, tapi kelihatan kayak butuh bantuan." Bu Jum memelototkan mata. "Orang gila kali. Bahaya loh, kamu perempuan, tinggal cuma sama adik. Kalau nanti digigit gimana?" Rara tertawa kecil, pura-pura santai. "Kalau digigit, nanti saya kirim ke rumah Bu Jum buat minta obat." Jawabnya bercanda. Tapi gosip pun menyebar. Anak-anak desa mulai memanggil pria itu dengan sebutan, "Pak Gila." Mereka melemparkan kulit pisang dan batu kecil ke depan rumah Rara sambil tertawa-tawa. Rara marah, tapi tak bisa berbuat banyak. Ia hanya menutup pintu rumah dan duduk bersama pria itu, yang diam saja tapi matanya tampak berkaca-kaca. Rama pun mulai ikut membela. "Dia nggak gila. Dia dengerin aku baca buku. Dia senyum tadi pagi." Rara memeluk adiknya. Ia tahu betapa sulitnya menjelaskan pada orang bahwa kebaikan kadang hadir dalam bentuk yang tak biasa. Bahwa orang yang dianggap aneh atau menyimpang bisa jadi adalah mereka yang paling butuh kasih sayang. Dan benar, pagi di hari ketiga membawa perubahan kecil. Rama sedang membaca buku cerita anak-anak di beranda ketika pria itu duduk di lantai, memperhatikan. Saat Rama membaca bagian lucu, pria itu, untuk pertama kalinya, tersenyum. Bukan senyum lebar, tapi senyum kecil, pelan, seperti sinar tipis di balik awan mendung. Tapi bagi Rara, itu lebih dari cukup. Hari itu, ia memberikan nama sementara pada pria itu. Pak Danu. Kalau belum tahu namanya, kita kasih aja nama sementara. Biar dia punya identitas di rumah ini. Rama setuju. Namanya lucu. Kayak nama orang baik. Dan sejak saat itu, Pak Danu menjadi bagian dari keluarga kecil itu. Ia ikut menyapu halaman, ikut duduk saat makan malam, bahkan sesekali membantu menimba air dari sumur. Meski belum bicara, ia mulai menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar tubuh kosong. Tapi malam itu, Rara tak bisa tidur. Ia duduk di teras, menatap langit. Ada rasa aneh di hatinya, campuran haru, khawatir, dan tanda tanya yang tak bisa dijawab. "Siapa kamu sebenarnya, Pak Danu?" bisiknya lirih. "Dan kenapa hatiku merasa kamu bukan orang biasa?" Matahari belum sepenuhnya terbit saat Rara terbangun karena suara langkah pelan di lantai kayu. Ia mengintip dari tirai tempat tidurnya dan mendapati sosok Pak Danu tengah berdiri di depan pintu, membuka gorden seadanya yang menggantung longgar. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Embun masih menempel di dedaunan, dan suara ayam belum terdengar. Pak Danu memandang keluar. Matanya menatap ke hutan, diam. Tak ada senyum, tak ada gumaman seperti biasanya. Tapi tubuhnya tegak, tidak meringkuk seperti hari-hari sebelumnya. Rara menatapnya dalam diam. Hatinya berdesir. Ada sesuatu yang berbeda. Setelah memasak air dan menyiapkan sarapan sederhana, Rara keluar membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di samping pria itu di beranda kayu kecil yang mulai lapuk. "Pagi, Pak Danu." Sapanya pelan. Pak Danu menoleh, lalu menatap gelas teh yang disodorkan. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar, tapi mengangguk kecil. Itu pertama kalinya ia memberikan isyarat semacam, "Terima kasih." Rara tersenyum senang, meski hatinya masih dibayangi rasa was-was. Mereka duduk dalam diam, memandangi kabut yang pelan-pelan terangkat dari lereng bukit kecil di kejauhan. Angin pagi mengibaskan helai rambut Rara. Pak Danu menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Tatapannya tajam, tapi bukan karena marah, lebih seperti seseorang yang berusaha mengingat sesuatu. Hari itu berjalan lambat. Pak Danu mulai beraktivitas ringan tanpa diminta.
Ia mengambil sapu lidi dan menyapu dedaunan kering di halaman, memindahkan kayu bakar ke sudut dapur, bahkan membantu Rama menyiram tanaman cabai di pot-pot bekas Ember Cat. Tapi tetap, tak ada sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Yang aneh, setiap kali ia berhenti sejenak, pandangannya selalu kembali ke arah hutan. Seperti ada sesuatu yang menarik dirinya ke sana, sesuatu yang belum selesai. Sore itu hujan turun mendadak. Deras, tanah jadi becek dan udara jadi lembab. Rara menutup semua celah jendela dengan kain goni. Ia, Rama, dan Pak Danu duduk berdesakan di ruang utama sambil menghangatkan diri di dekat tungku. Rara mencoba mencairkan suasana dengan bercerita tentang masa kecilnya, tentang waktu ia jatuh ke sumur dan ditolong kambing milik tetangga. Rama tertawa terpingkal-pingkal. Pak Danu hanya tersenyum kecil, tapi sorot matanya tampak jauh, seolah sedang berada di tempat lain. Setelah makan malam seadanya, nasi jagung dan tempe goreng dingin, Pak Danu menolak tidur. Ia hanya duduk di sudut rumah, memeluk lutut, menatap kosong ke dinding papan. Sesekali tangannya menggenggam rambutnya sendiri. Keningnya berkerut, seperti sedang menahan sakit di kepala. Pak Danu, Rara memanggil pelan, berdiri di dekatnya. Ia menoleh perlahan. Tatapan mereka bertemu. Di mata pria itu, ada semacam gejolak yang belum pernah Rara lihat. Bukan amarah, bukan ketakutan, tapi semacam tekanan yang ingin meledak, tapi ditahan kuat-kuat. Rara jongkok di depannya. Kalau ada yang Bapak ingat, atau kalau ada yang Bapak mau ceritakan, saya di sini. Gak akan maksa, tapi Bapak gak sendirian, ya? Tak ada jawaban. Tapi mata Pak Danu mulai berkaca-kaca. Bibirnya terbuka sedikit, seperti ingin bicara, lalu menutup lagi. Rara hanya bisa menghela napas dan memberinya ruang. Keesokan paginya, hujan masih menyisakan jejak becek dan licin di halaman. Rara bangun dan langsung merasa ada yang aneh. Rumah terasa hening, terlalu hening. Rama masih tertidur pulas di dalam. Tapi Pak Danu, tidak ada. Alas tidur kosong. Baju ganti yang ia lipat semalam masih utuh. Gelas di meja belum tersentuh. Rara panik. Ia berlari keluar, menengok ke dapur, ke belakang rumah, ke ladang kecil tempat mereka biasa duduk. Nil, tanpa pikir panjang, ia menyusuri jalan setapak menuju hutan. Angin masih dingin, dan tanah licin membuat langkahnya terhambat. Hatinya berdetak tak karuan. Apakah pria itu pergi? Apakah ia tersesat lagi? Atau, apakah selama ini Rara salah? Apakah pria itu hanya datang sementara untuk mengacaukan hidup mereka? Batin Rara menolak. Ia terus memanggil, Pak Danu, Pak Danu, kalau Bapak dengar, tolong jawab. Namun hanya suara angin yang menjawab. Burung-burung beterbangan menjauh, dan dedaunan bergoyang liar. Setelah 1 jam pencarian yang sia-sia, Rara kembali ke rumah dengan kaki basah dan baju berlumpur. Di serambi, Rama sudah bangun dan menunggu. Tatapan bocah itu cemas. Mbak, Pak Danu nggak pulang. Rara hanya menggeleng. Belum. Hari itu menjadi hari paling sunyi dalam hidup mereka. Seolah semua tawa dan harapan ikut menghilang bersama pria asing itu. Rara merasa bodoh. Merasa tertipu. Tapi di sisi lain, ia juga merasa kosong. Seperti ada bagian dari dirinya yang ikut pergi. Malamnya, ia duduk lama di depan rumah, hanya ditemani lampu minyak dan suara jangkrik. Ia menatap hutan di kejauhan, lalu berbisik pada angin. Kalau memang kamu bukan orang jahat, kembalilah. Biar saya tahu bahwa semua ini bukan cuma mimpi. Dan angin malam berhembus pelan, seolah menjawab, tunggu. Pagi ke-7 datang dengan langit mendung. Udara terasa lebih berat. Seolah-olah bumi sedang menahan sesuatu yang ingin diucapkan. Rara duduk di depan rumah, memeluk lututnya sambil memandangi jalan tanah yang mengarah ke hutan. Matanya sudah sembab. Ia tak menangis deras, tapi semalaman tak bisa tidur. Hatinya gelisah, seperti ada tali yang dipotong paksa dari dalam dadanya. Rama duduk di dekatnya, menggenggam sepotong roti singkong hangat yang tak disentuh sejak tadi. Mbak,
Kalau Pak Danu nggak balik, kita masih bisa baik-baik aja, kan? Rara tak langsung menjawab. Ia hanya meremas lengan baju kurung lusuhnya. Hatinya menolak jawaban yang paling mungkin. Pria itu tak akan kembali. Mungkin memang benar dia gila. Mungkin dia tersesat, lalu tersesat lagi, dan hilang untuk selamanya. Tapi mengapa bayangan wajahnya terus muncul? Mengapa rasa kehilangan ini begitu nyata? Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di kejauhan. Bukan langkah cepat, tapi langkah berat dan pelan. Seperti milik seseorang yang ragu, namun tetap melangkah maju. Rama menegakkan badan. Rara mengangkat wajahnya perlahan. Dari balik tikungan, muncul sosok laki-laki. Langkahnya mantap. Rambutnya pendek rapi. Wajahnya bersih. Bajunya bukan baju dekil seperti sebelumnya, melainkan kemeja abu muda yang disetrika sempurna dan celana panjang hitam bersih. Sepatunya, walau berdebu, jelas milik orang kota. Rara berdiri mendadak, nyaris menjatuhkan kursi rotan reot tempatnya duduk. Itu wajah yang sama. Itu Pak Danu. Tapi jelas, pria yang kini berdiri di hadapannya bukan lagi orang yang meringkuk ketakutan di sudut kamar. Sorot matanya hidup. Cara berjalannya percaya diri. Senyumnya sungguh. Itu senyum lelaki yang tahu siapa dirinya. Rara, pria itu berkata. Suaranya pelan, tapi tegas. Bukan gumaman seperti dulu. Rara masih membisu. Rambutnya tersapu angin, dan seluruh tubuhnya gemetar. Rama menggenggam tangannya. Maaf, aku datang tanpa kabar. Tapi aku harus kembali. Pria itu melangkah mendekat. Di tangannya, ia membawa sebungkus kue dari kota dan sebuah kotak kecil berwarna hitam. Namaku bukan Danu, ujarnya tenang. Aku Damar. Rara menatap tajam, tak percaya. Damar. Ia mengangguk. Damar Bagaskara. Nama itu asing, tapi terasa penting. Mulut Rara kaku. Ia bahkan tak tahu harus berkata apa. Dalam pikirannya, semuanya berputar cepat. Kenapa dia berubah? Siapa dia sebenarnya? Dan mengapa kembali ke sini? Aku kembali, karena kamu menyelamatkan aku. Lanjut Damar. Lelaki itu lalu duduk di kursi bambu, meletakkan kotak dan bungkusan makanan di meja kecil. Tatapannya tenang, tapi penuh rasa bersalah. Kamu pasti bingung, dan kamu pantas marah. Tapi aku akan jelaskan semuanya. Rara duduk perlahan. Matanya masih menatap penuh pertanyaan, tapi ia mencoba mendengarkan. Damar mulai menceritakan. Ia bukan warga desa. Ia adalah anak pemilik jaringan hotel di kota besar. Seorang pengusaha muda, yang selama ini hidup dengan jadwal sibuk dan tuntutan keluarga. Liburan kemarin, ia bersama dua temannya memutuskan untuk trekking ke kawasan hutan perbukitan di atas desa. Mereka ingin detoks dari dunia digital, meninggalkan ponsel, hanya bawa peta dan kompas manual. Namun, cuaca berubah cepat. Saat mereka menyusuri jalur hutan, Damar terpeleset dan jatuh ke jurang dangkal. Teman-temannya panik. Ia sempat kehilangan kesadaran. Ketika sadar, ia sendirian. Tanpa peta, tanpa komunikasi. Dengan luka di kepala dan rasa bingung yang menguasai, ia berjalan tanpa arah. Saat itu, aku kehilangan orientasi. Aku merasa semuanya asing. Aku merasa dunia terlalu cepat bergerak sementara aku tertinggal jauh di belakang. Aku, seperti bayi yang baru lahir. Matanya menunduk, tangannya bergetar. Dan di saat aku merasa tak punya siapa-siapa, kamu datang. Kamu rawat aku, beri makan, beri tempat tidur, bahkan kasih nama. Air mata mulai menetes di pipi Rara. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena campuran lega, syok, dan kebingungan. Kenapa kamu pergi tanpa pamit? Tanya Rara akhirnya, suaranya lirih. Aku mulai ingat di hari keempat, jawab Damar. Potongan-potongan memori muncul. Nama ayahku, Rumo. Tapi aku takut. Takut semua ini hanya mimpi. Aku takut kalau aku kembali ke dunia lamaku, aku akan kehilangan rasa damai yang kamu berikan.
Ia menarik napas panjang. Tapi aku sadar, aku nggak bisa sembunyi selamanya. Aku harus tahu siapa diriku. Aku harus kembali. Tapi aku juga harus kembali padamu. Rara menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar pelan. Rama, yang tak mengerti sepenuhnya, hanya memeluk lutut dan menatap dengan mata lebar. Damar berdiri. Ia berjalan ke arah pintu, lalu membuka kotak kecil yang tadi ia bawa. Di dalamnya, ada selembar dokumen dan sebuah kartu nama. Aku bawa bukti siapa aku. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting, aku bawa janji. Aku akan bantu kamu. Rama, rumahmu, hidupmu. Tapi bukan karena kasihan. Karena aku ingin jadi bagian dari hidup kalian. Rara menatap pria itu dalam. Untuk pertama kalinya, ia melihat lelaki itu sepenuhnya. Bukan lagi sosok asing yang menangis di semak, tapi seorang manusia yang pernah tersesat dan kini mencoba pulang. Kalau kamu izinkan, suara Damar bergetar. Aku ingin membayar semua yang pernah kamu berikan. Tapi dengan cara yang tulus. Bukan uang. Bukan harta. Tapi kehadiran. Hening sejenak. Angin berhenti. Langit yang mendung perlahan terbuka. Dan Rara tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Semenjak Damar kembali dan memperkenalkan siapa dirinya, suasana rumah kecil itu berubah. Bukan karena kemewahan, tapi karena rasa lega yang perlahan menenangkan hati Rara. Ia masih belum percaya sepenuhnya, meski Damar menunjukkan kartu identitas, nomor kontak orang tuanya, hingga alamat lengkap. Semua tampak nyata. Tapi bagi Rara, yang lebih penting bukan nama besar atau kekayaan, melainkan kejujuran. Hari itu, Damar meminta izin untuk tinggal 2 hari lagi di rumah mereka. Bukan karena tak punya tempat, tapi karena ia merasa masih ada hal yang belum selesai. Rara tak kuasa menolak. Rama malah senang bukan main. Ia kembali bisa membacakan dongeng di malam hari, dan Damar, kali ini, tertawa tanpa ragu. Pagi itu, di depan rumah, Damar duduk bersila di tikar bersama Rara. Kopi hitam diseduh di dalam cangkir kaleng yang sudah penyok. Udara masih segar. Embun belum sepenuhnya mengering di ujung daun. Tapi pembicaraan mereka mulai memasuki kedalaman. Aku lahir dan besar di Surabaya, ucap Damar. Keluargaku punya bisnis perhotelan sejak zaman kakekku. Sejak kecil, aku disiapkan untuk meneruskan semua itu. Aku sekolah di luar negeri, magang di hotel bintang 5, belajar manajemen dan keuangan. Tapi semakin aku bertumbuh, semakin aku merasa kosong. Rara mendengarkan dalam diam. Tak ingin menyela. Hidupku penuh target, penuh jadwal. Setiap detik harus produktif, harus menghasilkan. Sampai aku lupa rasanya bersyukur karena bisa menghirup udara pagi seperti ini. Liburan kemarin itu, awalnya cuma pelarian. Aku ingin hilang sejenak, tapi semesta mengatur cara yang lain. Aku benar-benar hilang. Bahkan diriku sendiri hilang. Matanya menatap tajam. Waktu aku di sini, di rumah ini, aku seperti mati rasa di awal. Tapi tanganmu yang mengobati luka, makanan sederhana yang kamu masak, dan suara adikmu membaca cerita, pelan-pelan membangunkan hatiku yang lama tertidur. Damar menoleh. Itu lebih dari pertolongan. Itu penyelamatan. Rara menunduk, menggenggam ujung sarungnya erat-erat. Ia tak terbiasa dengan kata-kata besar. Tapi kalimat itu menembus hatinya. Aku tahu kamu perempuan tangguh. Kamu nggak butuh dikasihani. Tapi bolehkah, kalau sekarang aku bukan menolongmu, melainkan berdiri di sampingmu? Rara mendongak perlahan. Apa maksudmu, Dam? Damar tersenyum kecil. Aku sudah bicara dengan orang tuaku. Aku akan kembali ke kota, mengatur beberapa hal. Aku ingin buka rumah pemulihan kecil di desa ini, buat siapa saja yang hilang arah, yang butuh tempat aman. Aku ingin bantu anak-anak desa dapat akses pendidikan. Dan aku ingin kamu dan Rama ikut di dalamnya. Kamu yang paling tahu apa itu, merawat. Mata Rara berkaca-kaca. Ia menatap Damar seperti melihat sesuatu yang ia kira hanya ada di dongeng,
Harapan yang nyata. Dam, kamu nggak perlu balas budi. Aku tahu, jawabnya pelan. Ini bukan balas budi. Ini cara hidup yang baru. Karena sejak aku kenal kamu, aku baru tahu artinya hidup yang benar-benar hidup. Hari itu, mereka bertiga pergi ke pasar untuk pertama kalinya bersama. Damar membeli pakaian bersih untuk Rama, juga beberapa bahan makanan. Warga desa sempat kaget melihat pria yang dulu disebut Pak Gila, kini tampil bersih dan sopan, bahkan menyapa mereka satu persatu dengan ramah. Gosip berubah menjadi kagum. Dan saat malam tiba, Rara berdiri sendiri di halaman rumah, menatap bintang yang bersinar terang di langit gelap. Udara dingin menyentuh kulitnya, tapi hatinya hangat. Ia tahu hidup tidak akan serta-merta berubah menjadi indah. Tapi ia juga tahu, sejak 7 hari yang lalu, semesta mulai menyusun ulang takdirnya. Besok pagi, Damar akan kembali ke kota. Tapi kali ini, bukan untuk pergi, melainkan untuk bersiap kembali dengan niat yang lebih besar. Dan sebelum tidur, Damar sempat berbisik kepadanya di pintu kamar. Kalau suatu hari nanti aku kembali, bukan hanya sebagai Damar, tapi sebagai bagian dari keluarga kalian, kamu akan izinkan? Rara menjawab lirih. Rumah ini selalu terbuka. Dan malam pun memeluk mereka dalam sunyi yang damai. Tanpa drama, tanpa janji manis. Hanya ketulusan, yang lahir dari luka, keikhlasan, dan pertemuan yang tak disengaja namun mengubah segalanya. Dari seorang gadis miskin di pinggir hutan, dan seorang pria yang pernah tersesat, bukan hanya di hutan, tapi dalam hidupnya sendiri. Tamat, saya Salsabila Mevaroviza pamit undur diri, terima kasih.